Masih semangat ya? Masih ya? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk UNAS ya sudah mengundang saya. Alhamdulillah karunia Allah yang besar ya. Mas Turkon dan kawan-kawan terutama yang 3 kali 4 kali menghubungi saya sampai harus ke kampus UI ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga. Terus Pak Diam sudah banyak sharing ilmunya. Mohon kalau saya bapak-bapak ada kesalahannya, penghargaan kayaknya jauh ya. Sekarang juga masih belajar. Jadi saya mau berbagi sharing teman-teman ya selama pengalaman saya 7 tahun ya merintis bisnis. Mic-nya jelas nggak? Jelas ya. Pintar. Langsung aja, nggak pertengahan. Yang pertengahan. Ke atas lagi. Terus ya. Temanya mindset dan entrepreneur ya. Saya mulai usaha bisnis awal kuliah tahun 2007 ya. Pas saya masuk kuliah, terus bapak saya kecelakaan kerja waktu itu. Dia kena mesin gear, butuh biaya operasi waktu itu 30 juta ya. Terputus dari bapak saya waktu itu tahun 2007 ya. Teman-teman tahu sendiri kalau jurusan teknik mesin ada di sini yang jurusan teknik mungkin ya. Itu ada games kan, ada gamtek, gambar teknik, gambar mesin ya kan. Harus begadang ya, ngerjain gambar salah aja langsung disobek kan. Dosennya juga luar biasa gitu ya. Begitu benar-benar susah waktu itu tahun 2007. Terus saya harus kuliah. Udah harus kuliah, kemudian harus nalangin biaya operasi waktu itu tahun 2007 30 juta. Saya pikir gimana caranya nih? Kalau kerja nggak mungkin ya, kuliah kerja nggak mungkin. Paling nggak kuliahnya ditinggalin, kerja duluan kan gitu. Jadi nggak ada cara lain waktu itu. Wah, saya harus kerja freelance. Akhirnya tahun 2007 saya ngajar privat ya. Alhamdulillah waktu SMA ada bekal ya. Kebetulan matematika fisikanya kebetulan pinter waktu itu ya. Jadi alhamdulillah ya, ternyata betul ya, berguna dan bermanfaat ya. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata dalam bisnis passion, kompetensi itu penting ya. Tinggal waktu itu di Jakarta ya, susah karena dapat dari transport waktu itu dari ibu cuma membiayai 100.000 dari Cirebon ke Jakarta ya. Kondisi benar-benar susah orang tua, kemudian ya dikasih jaket aja waktu itu. Dan alhamdulillah di UI waktu itu dapat beasiswa ya, alhamdulillah sampai lulus, sampai wisuda. Cuman kuliahnya lama, saya 6,5 tahun ya, memanfaatkan waktu yang tersedia ya. Maksimalnya 6 tahun, ambil cuti saya 1 semester jadi 6,5 tahun ya. Jadi baru wisuda besok Februari ya. Kalau keinginan sebetulnya pengen sekolah ya, lulus tepat pada waktunya 4 tahun, kemudian IPK bagus ya. Namun gimana mungkin ya, saya cuman belajar untuk bagaimana berjuang. Nah, ini 2007, ini lahan di Sawangan ini kurang lebih 5 hektar teman-teman ya. Saya ngajar privat, saya selama kurang lebih 2 tahun. Sampai 2 tahun saya mengalami titik jenuh. Kira-kira bisnis apa ya yang kira-kira bisa menghasilkan dan bisa maksimal. Silakan yang di belakang yang belum dapat tempat duduk. Di depan boleh Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ya. Masih semangat teman-teman? Saya usaha privat waktu itu, terus sampai titik jenuh ya. Tiap hari ngajar privat, nggak ada libur waktu itu, nggak ada Senin sampai Minggu ya. Pulang kuliah Senin sampai Jumat, ya kan. Kemudian harus ngajar privat, pulang jam 12, jam 1 malam, ya. Mau gimana lagi kan? Harus hidup harus benar-benar mapan gitu supaya bisa bertahan hidup gitu, ya. Nah. 2008 teman-teman mungkin nggak tahu ya. Sekarang ya saya bikin PT Farm
itu modalnya dari 8 juta. 8 juta itu adalah pinjaman dari sahabat saya, ya. Karena mungkin lihat wajah saya kasihan waktu dulu ya, susah ya kan, ya. Bayangin 8 juta, sekarang total kambing peternakan 600 sampai 700 ekor. Saya target 2015-16 mencapai 2000 ekor lah insya Allah. Modalnya pinjaman ya dari orang lain. Yang Bapak dia bilang, satu, kita punya kesungguhan yang kuat, niat yang kuat ya. Kalau modal bukan segalanya, modal jaringan salah satunya. Ini lahannya 5 hektar. Ada sahabat saya, teman saya, satu pengajian waktu itu di forum ISQ, terus dia menawarkan dia punya tanah 5 hektar. Terus saya bilang, saya silaturahim datang ke rumahnya, mampir. Saya bilang, lahannya sayang kalau nggak dipakai. Ini lahannya lahan nganggur. Dia di Cinere waktu itu. Gimana kalau saya gunakan? Dia nggak percaya karena lihat tampang saya kayaknya susah kan. Jadi akhirnya saya bilang kuncinya kan silaturahim. Jadi satu hari sholat Jumat, saya pas sampai di sholat Jumat di tempat masjid dia, pakai baju koko rapi, padahal sengaja saya sholat Jumat di situ. Sampai ditanya, loh kok kebetulan kita ketemu lagi, emang sengaja saya sholat Jumat di situ. Terus gitu kan, ya anaknya saya kasih beng-beng, kan anaknya masih kecil-kecil kan, ya, kan? Saya sogok beng-beng waktu itu kan. Alhamdulillah itu ternyata meyakinkan orang lain, meyakinkan bahwa saya tuh sungguh-sungguh mau usaha gitu, nggak main-main. Akhirnya 2008 kan, itu 2008 saya negosiasi kurang lebih 2-3 bulan. 2 minggu saya mampir ke rumahnya, datang lagi bawa beng-beng ya kan. Kanta waktu itu. Terus alhamdulillah 2009 tepatnya bulan Januari ya. Ya oke lah, kita buka peternakan, kemudian akhirnya saya bilang itu mulai domba. Jadi bisnis gak mudah teman-teman, jadi ya harus butuh perjuangan, harus punya mentalitas, harus sungguh-sungguh ya. Tapi ya hasilnya ya Masya Allah ya, nanti teman-teman juga bisa dapatkan. Cuman kesungguhan teman-teman ya, kemudian bagaimana teman-teman punya endurance yang baik ya, sungguh-sungguh dalam punya pantang menyerah ya, kemudian mau sungguh-sungguh ya. Total karyawan saya untuk di peternakan farm 26 orang ya. Untuk di travel sekarang ada 5 orang ya, jadi sekarang kurang lebih sama kurir dan lain-lain itu 35 lebih lah ya, 35 alhamdulillah, baru 35 ya. Insya Allah mudah-mudahan nambah lagi, lebih banyak lagi ya. Ini dari tempat free ya, kemudian itu ternak ya, ternyata nggak mudah. Awal modal 8 juta buka di Cirebon ya, lahir ya kan satu jantan, beli satu jantan 4 betina waktu itu 8 juta kan ya kan, dikawinin kan. Kalau jantan sama domba kan satu kandang kan satu domba, sejantannya cukup satu kan, betinanya cukup 10 ya. Nggak berlaku buat ini ya, manusia ya. Apa yang terjadi? Sebulan 2 bulan ternak, anaknya mati ya kan. Alhamdulillah kan dikasih mati kan ya kan. Belum menyusui mati lagi ya kan. Ada yang salah, jurusannya teknik mesin ya kan, maksudnya ke mesin perdombaan kan gitu sih. Jadi ada yang salah, dia ada yang something kurang. Jadi saya harus belajar. Akhirnya saya belajar dari peternakan yang udah sukses, belajar 2 bulan 3 bulan di musim liburan. Saya belajar gimana caranya usaha ternak yang baik dan bagus ya. Terus lanjut aja. Agak cepat aja. Terus, nah, yang ini nomor 7, nomor 6 aja boleh, nomor 6. Nah, ini keluarga saya nggak pernah nyebut karyawan karena nggak ada bos buat kita supaya lebih akrab. Mereka juga manggil seenaknya. Itu yang paling ujung tuh si Surya, itu jurusannya komputer, tapi khusus spesialis nusukin sate. Jadi ini juga si Ahmed juga, dia khusus ngebutin sate sampai sekarang ya. Terus lanjut. Nah, ini semua jadi basisnya home industry. Saya bilang
bisnis harus butuh percepatan. Ya, kalau saya main di breeding, peternakan nggak berkembang, saya harus ada nilai tambah. Harus ada yang pertama added value, yang kedua harus ada inovasi atau kreativitas, ya. Ada added value, ada nilai tambah, yang kedua benar-benar bermanfaat buat orang lain gitu. Akhirnya saya bilang kenapa ya harus ternak gitu, nggak catering aja. Akhirnya saya buka catering, lanjut. Ya. Ini cateringnya masih home industry, tapi dulu 2010 masih tempatnya 1, sekarang 3 tempat, alhamdulillah. 3 tempat, lanjut aja. Ini cateringnya, ya, sate gulai tongseng sop. Jadi nanti kalau teman-teman UNAS mau pesen acara-acara boleh ya. Bisa ya. Tapi gulingnya juga boleh ya. Nanti khusus teman-teman mahasiswa ada komisinya, tenang. Lanjut. Ya, ini karena lihat kemacetan Jakarta yang begitu padat, kan nggak mungkin dia pakai mobil, jadi akhirnya pakai motor ya. Dia terpaksa juga, kita udah SIM lengkap, STNK lengkap. Kadang polisi karena katanya bilangnya kiri kanannya terlalu padat, ya udahlah buat sedekah 50.000 supaya cepat ya. Bisa juga kan gitu, nego ya, sampai boleh buat kan gitu ya. Jadi yang penting kita niatnya adalah supaya nganter cepet, karena kan 1 jam sebelum acara sudah sampai. Jadi kalau 1 jam sebelum acara belum nyampe, dia nggak boleh, silakan, mereka nggak perlu bayar gitu. Jadi 1 jam sebelum pengorderan sudah sampai kita ya gitu. Lanjut. Jadi saya buka catering, terus akhirnya bisnis. Kalau bisnis sampai sekarang belum punya website, waduh bahaya sekali. Saya 2008 tuh waktu itu nyari orang website kan, bayar orang website waktu itu mahal kan, 1,5 juta, 2 juta. Waktu saya merintis kan, gimana caranya ya? Wah, cari anak Fasilkom yang mahasiswa yang kira-kira bisa ditraktir makan lah gitu. Ya, jadi gimana caranya hemat, kosnya tuh betul-betul hemat, karena memang